Kita bersyukur dapat kesempatan untuk boleh belajar bersama-sama saat ini. Ya, lagi sekali terima kasih dari Ternate yang boleh jadi berkat buat kita dalam pujian saat ini. Baik, kita siap untuk belajar. Oke, sebentar. Saya cari posisi yang tepat. Nah. Mana ini? Oke. Baik. Lagi sekali shalom semua, selamat pagi, saudara yang dikasihi Tuhan, ibu bapak, para petugas yang menemani anak-anak kami, saudara kami dalam belajar bersama-sama. Terima kasih untuk waktu yang manis. Tuhan Yesus memberkati ibu bapak, para petugas yang menyediakan waktu fasilitas untuk saudara kita warga binaan dimanapun berada boleh menjadi berkat buat kita. Baik, kita akan belajar merenungkan isi hati Tuhan saat ini. Ya. Tema yang dipilih dari saudara kita dari Gorontalo, temanya itu ngeri. Kekhawatiran yang mendatangkan maut. Ngeri ya, masa sih orang khawatir saja sudah mengalami kematian? Betul. Saudara, karena kekhawatiran itu adalah konsep yang tanpa kita sadari menganggap Tuhan itu tidak berdaya. Orang yang dikuasai kekhawatiran itu akan menganggap, maaf, Tuhan itu bodoh, maaf. Loh kok kenapa bisa begitu? Coba kita cerna dengan baik. Rasa khawatir itu kan tidak mempercayai Tuhan. Saya ulangi lagi. Rasa khawatir itu bentuk dari dasar isi hati kita. Tidak mempercayai Tuhan yang maha kuasa. Maka itu manusia itu khawatir. Oke. Nah, kalau orang itu tidak bisa mempercayai Tuhan, maaf, itu kan artinya orang itu menganggap Tuhan tidak berdaya. Maka itu dia khawatir, mikirkan hidupnya akan bagaimana. Oh ya, hamba Tuhan gembala dari Mamuju. Ya Vero, kami sedang berusaha ya pakai mobil saja ke Mamujunya. Karena kalau nggak ada pesawat. Oke ya, lanjut kita belajar bersama-sama. Saya ulangi lagi. Mengapa saudara kita dari Gorontalo bisa memilih tema ini? Kekhawatiran yang mendatangkan maut. Karena orang itu tidak percaya Tuhan. Nah, kita lihat firman ini. Yohanes 5:24. Bagaimana orang yang tidak percaya Tuhan itu mati. Lihat ini ya. Yohanes 5:24. Kita lihat. Aku berkata kepadamu. Yesus Tuhan berfirman kepada kita. Sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya. Mendengar firman Tuhan dan percaya. Kepada dia yang mengutus aku, percaya ya. Ia mempunyai hidup yang kekal. Dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Nah, kalau kita balik ayat ini, berarti yang tidak percaya apa yang Yesus katakan, maka orang itu tidak memiliki hidup yang kekal dan turut dihukum. Sebab ia tidak mau pindah dari maut ke dalam hidup. Oke, kita lihat ayatnya. Sesungguhnya aku mengatakan kepadamu,
orang yang mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku. Jadi percaya kepada perkataan Tuhan Yesus dan percaya kepada Bapa di surga yang mengutus Yesus. Percaya kepada Dia mengutus aku, memiliki hidup yang kekal. Percaya kepada perkataan Tuhan Yesus, percaya kepada Bapa di surga yang mengutus Yesus, maka orang itu memiliki hidup yang kekal dan tidak masuk ke dalam penghakiman karena dia sudah pindah dari kematian kepada hidup. BIS-nya kita melihat sungguh benar kata-kataku ini, sungguh benar. Ya. Orang yang memperhatikan kata-kata dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, memperhatikan kata-kataku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, mempunyai hidup sejati dan kekal. Ia tidak akan dihukum. Ia sudah lepas dari kematian dan mendapat kehidupan yang percaya. Jadi kalau kita balik, lalu bagaimana dengan yang tidak percaya? Maka itu muncul kekhawatiran. Saudara bisa ngerti sendiri, otomatis orang yang tidak percaya, maka itu timbul kekhawatiran, tidak memiliki hidup yang kekal. Berarti dihukum. Menakutkan. TSI. Aku menegaskan kepadamu bahwa sesungguhnya, menegaskan kepada kita semua bahwa sesungguhnya semua orang yang mengikuti perkataanku dan percaya kepada Bapa yang mengutus aku. Perhatikan dua hal ini, percaya mengikuti perkataanku dan percaya kepada Bapa yang mengutus aku. Mereka sudah memiliki hidup yang kekal. Tuhan tidak akan menghukum mereka karena mereka sudah dibebaskan dari kuasa kematian, dibebaskan, nggak ikut dihukum dari kuasa kematian. Selamat pagi juga Pak Artono, ya. Dan dipindahkan ke dalam kelompok orang yang hidup selama-lamanya. Saudara, antara percaya dan tidak percaya itu kekuatannya sama. Saya ulangi, antara percaya dan tidak percaya itu kekuatannya sama. Orang yang tidak percaya maka timbul khawatir. Oke, saya beri contoh, nggak usah lewat firman Tuhan. Ya, Ibu Elizabethan, puji Tuhan, rajin sekali. Ya, Meli, puji Tuhan. Begini ilustrasi. Suatu hari ada keluarga kita yang sakit. Sakitnya ini aneh. Dan di keluarga kita tidak ada anggota keluarga kita yang mengalami sakit seperti saudara kita ini. Wajar nggak kalau kita cari dokter? Karena kita nggak tahu ini penyakit apa. Kita tanya informasi kepada teman-teman, rekan-rekan. Siapa yang pernah keluarga, ya, yang punya keluarga yang pernah mengalami sakit seperti ini? Dan dokter mana kira-kira yang baik? Lalu beberapa orang, lebih dari 2 orang, lebih dari 3 orang, ya, itu menyatakan, dokter A misalnya, ya, 3 orang. Nah, itu juga belum tentu kita percaya. Ya, kenapa begitu? Maka itu ketika 3 dokter atau 3 saudara kita atau lebih memberitahu tentang satu dokter yang bisa, ya, menangani penyakit ini. Nah, pertanyaannya, kita bisa nolak atau tidak? Jelas bisa.
Tapi kalau toh kita tidak menolak, lalu kita datang ke dokter ini yang sudah disebut oleh 3 saudara kita, ya, datang ke dokter itu. Maaf, saya beri pertanyaan. Bisa nggak setelah kita sampai ke ruang praktek dokter itu, Agus, yang dari Wahai ikut ya? Ya, makasih nak kamu hadir. Saya tanya, ketika kita sudah sampai ke ruang praktek dokter itu, bisa nggak kita ragu-ragu, tidak mempercayai perkataan teman-teman kita yang memberitahu kita bahwa dokter itu baik. Ada keluarga kami yang pernah mengalami sakit itu dan dibawa ke dokter itu. Ternyata dokter itu bisa mendiagnosa dengan tepat dan memberi obat tepat juga. Jawabannya apa? Bisa saja kita tidak percaya pada dokter itu. Nah, maaf, ini cuma ilustrasi. Kalau kita sudah diberitahu tentang satu dokter dari 3 orang yang memberi info yang sama, dokter A, itu yang bisa. Dan kita tidak percaya, sudah sampai ke ruang praktek dokter itu, tapi kita tidak percaya. Bisa nggak sembuh? Saudara kita yang sakit ini? Nggak bisa. Oke nak, nanti Papa telepon ya Agus setelah Zoom ini. Bisa saja. Saudara kita nggak sembuh. Karena kita tidak mempercayai dokter itu. Padahal sudah ada 3 kasus. Saudara, ini loh masalah dalam kehidupan kita, ya. Untuk tidak takut mempercayai Tuhan, ya, dalam segala hal, itu luar biasa. Saudara, maka itu penting sekali dalam hidup kita untuk mempercayai. Saya nggak bicara tentang Tuhan dulu, siapa saja. Maaf ya. Nah, saudara, kalau kita lihat kasus ini, nah, itu yang kita sering alami. Saya beri contoh lagi, ilustrasi yang lain. Ya, masih soal penyakit. Ada saudara kita yang sakit, kita nggak tahu sakitnya apa, karena di antara keluarga kita tidak ada yang mengalami itu. Lalu kita tanya kepada beberapa saudara, siapa di antara kalian yang anggota keluarganya pernah mengalami sakit seperti ini? Ini ada keluarga kami yang sakit, tapi kami nggak tahu obatnya apa. Lalu ada 3 atau 4 saudara yang menjawab, oh ada keluarga kami yang pernah mengalami sakit itu dan ini obatnya. Ternyata semua saudara yang kita tanya obat apa untuk penyakit ini, ternyata semua kita tanya itu hanya menyebut satu jenis obat yang sama. Pertanyaannya, walaupun sudah terbukti beberapa saudara yang kita tanya tentang penyakit ini dan obatnya hanya disebut satu macam saja dari semua orang kita tanya, logikanya, kalau saya percaya, karena yang ngomong ini sudah ngalami, ya saya tinggal beli saja. Tapi lagi sekali, ada orang-orang yang tidak mau percaya. Ya haknya. Ngerti nggak ilustrasi ini, saudara? Ini penting. Tapi muncul lagi hal yang lain. Ketika kita mengambil keputusan untuk membeli obat yang itu, karena ada info dari sekian saudara kita yang kita tanya, begitu kita beli, sudah dibeli loh obat itu. Tapi di rumah kita ragu-ragu, betul nggak ya obat ini? Nah, seandainya pun saudara adalah seorang farmasi, maaf ya, yang memberi obat ini seorang farmasi, ngerti jenis-jenis obat, dibaca dulu indikasinya, dibaca dulu komposisi obat ini terdiri dari berapa jenis bahan, wah diteliti semuanya. Maaf, bisa tidak percaya.
Oh wahai hadir, puji Tuhan. Ya walaupun sudah dibeli obat ini, ternyata belum tentu percaya. Sehingga kita tidak memberikan obat ini kepada yang sakit. Karena masih khawatir, masih mikir, betul nggak obat ini? Nah ini loh, bentuk kekhawatiran yang mendatangkan maut. Akhirnya yang sakit tidak sembuh karena kita tidak percaya kepada dokter yang kita dapat info dari 3 orang, obat yang kita dapat info dari sekian orang, kita nggak percaya. Nah itu gambaran tema yang ngeri ini, kekhawatiran mendatangkan maut. Dan kita sudah baca di Yohanes 5:24. Yang percaya kepada perkataan Tuhan Yesus dan percaya kepada Bapa di surga yang mengutus Yesus, maka orang yang percaya itu memiliki hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab orang yang percaya kepada perkataan Tuhan Yesus sudah dipindahkan dari kematian kepada kehidupan. Wah, itu keren sekali kalau kita melihat contoh ini. Berarti kalau kita balik, yang tidak percaya otomatis akan dihukum. Wih, dasar purba ya. Yang tidak percaya pasti akan dihukum. Maka itu penting sekali dalam hidup kita, mempercayai apa yang Tuhan katakan. Nggak usah ragu-ragu lagi. Periksa diri kita. Sudahkah kita melakukan iman kita karena kita percaya apa yang Yesus katakan itu? Janji ya untuk kita melakukan hal ini. Ya. Oh, cucu papa yang kembar ada di Luwuk. Oke ya. Saudara, kalau kita memperhatikan firman ini, aduh, sungguh berbahagialah hidup yang percaya kepada Tuhan. Maka itu masih ingat ketika Tuhan Yesus menegur Thomas yang gak percaya. Wah, begitu sombongnya Thomas itu. Masih ingatnya Rasul Thomas. Aku gak percaya kalau guru kita bangkit dari kematian sebelum aku mencucukkan jariku ke lubang bekas paku itu. Ih, sombong sekali murid ini. Lalu Tuhan Yesus menjawab dengan sederhana sekali. Berbahagialah kalian yang percaya walaupun tidak melihat. Nah, saudara, hari-hari ini ayo kita jujur pada diri kita sendiri. Khususnya semua warga binaan yang mengkhawatirkan keadaan orang-orang yang saudara kasih. Apalagi kalau saudara ada di kota A dan ternyata keluarga orang yang saudara kasih ada di kota Z. Itu artinya jauh sekali. Mungkin keluarga yang kita kasih nggak bisa mengunjungi karena jauh antara kota A dan kota Z, jaraknya jauh, transportasi pasti mahal. Wajar, manusia ya muncul kekhawatiran. Kira-kira bagaimana ya, kira-kira bagaimana keluargaku. Maaf, begitu pula bagi semua warga binaan yang sedang menunggu remisinya, sedang menunggu PB-nya, pembebasan bersyaratnya, yang sedang menunggu berita dari Kementerian Hukum dan HAM tentang keputusan. Menunggu. Kok belum ada kabar? Was-was, khawatir. Itu wajar. Tapi mari kita jujur pada diri kita sendiri. Bahwa banyak hal yang bisa membuat kita itu khawatir. Banyak hal dalam segala hal bisa membuat kita ini khawatir. Tapi hari ini ayo kita bertobat. Mempercayai apa saja
yang Tuhan Yesus sudah katakan. Saya beri contoh yang terakhir. Akhirnya keluarga kita yang sakit, kita masuk ke ruang praktek dokter yang ditunjukkan oleh 3 saudara kita tadi. Masuknya ruang praktek. Lalu dokter mendiagnosa, ya, memberikan jawaban penyebabnya ini, lalu bagaimana cara menanganinya, ya, peraturannya, pola makan bagaimana. Maaf, walaupun kita sudah di hadapan seorang dokter yang kita belum kenal, tetapi ada beberapa rekan kita yang pernah mengalami sakit yang sama keluarganya dan ke dokter itu dan ternyata sembuh. Pertanyaan saya, walaupun kita sudah sampai di ruang praktek dokter itu dan kita sudah ketemu dengan dokter tersebut dan dokter menjelaskan begini begitu penyebab dan semuanya, tolong jawab pertanyaan saya. Apakah kita bisa langsung percaya? Tergantung. Pilihannya bagaimana? Bisa kita nggak percaya pada dokter itu, bisa. Tapi berbahagialah kita kalau kita bisa mempercayai dokter itu. Dan baik, Karangasem baru hadir ya LPKA kemarin 2 hari yang lalu ya, Bang Jo Tirta ketemu kalian anak-anak di Karangasem. Selamat ulang tahun yang ulang tahun ya. Nah, saudara, tapi kalau kita percaya kepada diagnosa dokter itu, kita bersyukur Tuhan akan menyatakan kuasanya. Nah, tapi kalau kita tidak percaya, maka kita bawa saudara kita yang sakit ini cari ke dokter lain. Tetap tidak percaya juga. Batang hadir, puji Tuhan. Jadi hari ini saudara, ambillah keputusan untuk percaya. Ya, untuk percaya. Contoh, tadi pagi saya dapat WA dari seseorang. Dan saya tahu orang ini sungguh mengasihi kami suami istri. Nah, rupanya dia dapat berita terlambat. Dengar berita berapa hari yang lalu, kurang lebih 4 hari atau 5 hari yang lalu, saya lupa. Ada pesawat yang mau landing di Nabire. Ternyata sudah dekat landasan. Tiba-tiba mesin pesawat itu mati. Wih, ngeri sekali. Nah, pilotnya seorang wanita. Wah, dapat pujian yang luar biasa. Saudara, sudah dekat landasan. Untung landasan Nabire itu pas di pinggir pantai. Enggak langsung ya, enggak langsung. Saudara, pilot ini dengan luar biasa dapat pujian. Penumpangnya total semua 13 orang. Ya, penumpang dengan awak pesawatnya. Pilot ini dengan cepat mengambil keputusan yang luar biasa. Pilot Kania namanya. Dia terjunkan pesawat itu ke laut pas di pantai, saudara. Di pantai ujung landasan itu, wah, gempar ceritanya. Nah, begitu pesawatnya mendarat di air, itu hebat sekali. Seharusnya bisa pecah itu pesawat karena kena benturan dengan air itu. Semua penumpang selamat, nggak ada korban. Hebat sekali. Nah, saudara ini yang begitu mengasihi kami, karena mereka tahu nanti minggu malam tanggal 1 kami akan balik ke Nabire. Dia tanya, aman nggak? Bilang, aduh, sejak tahun Agustus 93 pertama kali kami landing di Nabire sampai hari ini, di hari kedua terakhir bulan pertama 2026 kami tetap aman. Nggak usah takut, nggak usah khawatir. Ya, saya bilang terima kasih untuk perhatianmu sehingga menanyakan keadaan kami. Takut nanti pesawatnya, nggak usah takut. Karena percaya ada Tuhan. Nah, sekarang begini, ya, pertanyaannya begini, ya. Maka kalau kita khawatir untuk apa saja, kita baca Matius 6. Ya, Matius 6 ayat 30. Matius 6 ayat 30 ya. Matius 6 ayat 30. Nah, Matius 6 ayat 30.
Itu loh yang dengan kekhawatiran bisa menambah sejengkal umur kita. Ayat berapa itu ya? Ayat 29 atau 31? Maaf. Maaf ya, sebentar. Matius 6 ayat berapa? Dengan kekhawatiran. Oh ini itu dia. Ya 27. Matius 6 ayat 27. Keren sekali. Ya. Seru banget ya, WW. Ya. Oke. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya, catat baik-baik. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Saudara, kekhawatiran kita tidak bisa memperpanjang umur kita. Ayat ini. Siapakah di antara kamu yang karena khawatir dapat menambah sehasta saja pada usianya? BIS. Siapakah di antara kalian yang dengan kekhawatirannya dapat memperpanjang umurnya biarpun sedikit? Enggak ada. TSI. Jadi tidak usah khawatir. Lagi pula kekhawatiranmu tidak dapat memperpanjang umurmu sedetik pun. Ini keren. Tolong catat ya yang suka khawatir itu loh. Nggak bisa. Kekhawatiran kita tidak memperpanjang umur kita walaupun sedetik. Nah, saya mau uraikan kalimat ini. Mudah-mudahan yang mengkhawatirkan saya dengan istri untuk pulang ke Nabire itu ada. Saya nggak tahu di bagian mana ini ya, antara Zoom, Facebook, Instagram, TikTok saya. Ya, saya mau katakan begini. Siapapun yang masih khawatir untuk hal apapun juga, saudara perhatikan. Ujung-ujungnya mati kita ini. Woi, ada ahli asam lambung dari Sulawesi Utara kirim berita sebagai penyintas GERD dan general anxiety disorder. Relate banget. Itu dia. Jadi asam lambung, ya rasa ketakutan yang begitu menghantui. Saudara, ini ahlinya mengatakan sangat berhubungan dengan rasa khawatir. Perhatikan ini baik-baik. Saya mau katakan kepada semua kita, maaf ya, jangan kaget. Khawatir enggak khawatir, sehat maupun sakit, tolong jawab pertanyaan saya. Apakah kita tidak bisa mati? Oh, terima kasih. Ini Pak Filipus menayangkan ya renungan yang saya buat untuk hari ke-30 ini. Ya, coba ya saya bacakan. Ya, coba lihat dulu. Makasih Phil menayangkan renungan yang saya buat untuk tanggal 30 ini. Ya, mudah-mudahan bisa kebaca. Saya akan baca. Makasih. Rasa takut atau ketakutan adalah hal wajar yang bisa dialami setiap manusia. Asalkan jangan berusaha mencari sumber ketakutan itu, tapi berusaha menentukan sikap dan reaksi kita pada saat sedang takut. Lalu ayatnya 2 Tawarikh 20 ayat 3. Yosafat merasa takut, tapi keputusannya ini yang menolong. Bukan panik, keputusannya bukan cari bantuan, cari pertolongan yang lain. Yosafat merasa takut dan mengambil keputusan untuk mencari Yahweh. Wah, ini luar biasa. Ini keputusan Yosafat. Ya. Dan menyerukan kuasa atas seluruh Yehuda. Ayo kita belajar seperti Raja Yosafat, tidak sibuk, perhatikan, tidak sibuk dengan ngurusi ketakutan itu, tapi sibuklah mencari pertolongan Tuhan. Nah, sikap seperti ini yang membuat kita selalu jadi pemenang
Sebab kita bisa mengalahkan rasa takut itu dengan melihat demonstrasi kuasanya sambil memegang janji Papa. Apa janjinya? Yesaya 41 ayat 10. Jangan takut karena aku menyertaimu. Jangan khawatir karena aku adalah Tuhanmu. Aku akan menguatkanmu, aku akan menolongmu. Ya, aku akan menopangmu dengan tangan kanan kebenaranku. Terima kasih Bapak. Lalu kalimat terakhir, dengan cara hidup seperti ini, maka setiap hari kita bisa selalu menjadi berkat buat semua orang. Karena bila hidup menang atas ketakutan, yang ada hanya sukacita dan damai. Terima kasih Bapak. Itu ya. Nah ini ahli asam lambung dari Sulawesi Utara. Simpelnya, sederhananya. Orang nggak akan mati atau tetap hidup karena khawatir. Betul. Kalau mau mati ya mati aja. Ya, nggak apa ini? Kok putus ya? Keren ya, betul sekali. Ayo kita. Oh ini ada master psikologi mengatakan kalimat ini, master psikologi. Orang yang bertahapan, berhadapan kalian. Orang yang bertahapan hidup karena takut mati. Oh bertahan, oke. Orang yang bertahan hidup karena takut mati cepat. Jangan sampai. Oke, ya kita kembali kepada kita belajar ini ya. Terima kasih Bapak. Nah oke, kalau kita, saya mau katakan begini ya sekarang. Dengar baik-baik. Ya, saya mau katakan begini. Sebetulnya ketakutan itu tidak ada. Nah, maksudnya apa? Maaf, jangan tersinggung ya. Sebetulnya bentuk ketakutan itu tidak ada. Oke, saya beri istilah begini. Rasa takut, coba lihat dengan 3 hal ini. Rasa takut, bentuknya ada enggak? Bulat kah? Persegi 4 kah? Segitiga kah? Segi panjang, jajaran genjang kah? Enggak ada bentuknya. 2, takut itu enggak ada warnanya. Enggak biru, enggak putih, enggak merah, enggak kuning, enggak hitam, enggak ada. Nomor 3, renungkan. Takut itu pun baunya tidak ada. Luar biasa. Setuju saya ngomong ini? Jadi kalau sesuatu yang tidak ada bentuknya, sesuatu yang tidak ada warnanya, sesuatu yang tidak ada aromanya atau baunya, kan aneh. Begitu masuk ke pikiran seseorang, ingat, takut itu, khawatir itu masuknya ke otak, bukan ke hati dan bukan ke perut. Tapi ketika rasa khawatir, takut itu masuknya ke otak, orang itu bisa seperti orang gila, saudara. Maaf saya berkata. Ada yang komen, ya, saya sudah 14 tahun sakit asam lambung dan rasa ketakutan dan kecemasan, kemana-mana takut. Aduh, hari ini bertobat ya, 14 tahun asam lambung, saya nggak bisa bayangkan betapa menderitanya kamu nak. Tapi Papa lupa loh, ini siapa? Ya, coba nanti kontak WA Papa ya. Nanti Papa kenalkan kepada ahli asam lambung yang dari Sulawesi Utara itu, supaya bisa diskusi. Nah, siap-siap ya, ahli expertnya asam lambung yang dari Sulawesi Utara. Nanti ada berapa saudara kontak. Iya. Wih, lama banget katanya ini loh, jawaban dari ahlinya lama banget, 14 tahun. Iya. Tulis ya, nak Papa lupa loh. WA Papa nanti ya. Supaya Papa kasih nomornya ahlinya ini. Baik, saya lanjutkan. Saya ulangi. Sesuatu yang tidak berbentuk, sesuatu yang tidak berwarna, sesuatu yang tidak beraroma, itu artinya tidak ada. Tapi begitu yang tidak ada ini masuk ke otakmu, maaf ya, saya agak marah ini pada orang yang bodoh sekali, dirasuki khawatir dan takut. Maaf, sesuatu
yang tidak ada. Karena tidak berbentuk, tidak berwujud, tidak berwarna, dan tidak berbau, itu kan tidak ada. Tapi begitu seseorang mengizinkan yang tidak ada itu masuk ke otaknya, wih, orang pandai pun, orang pintar pun jadi bodoh. Aduh, ngeri sekali. Barang gak ada. Itu cuma bekerja di seputaran ide pikiranmu saja. Ayo buang. Maaf ya kalau saya pakai contoh jelek ini, jangan ada yang tersinggung. Gampang saja. Biasanya orang yang gampang takut, orang yang gampang terpengaruh pikirannya, maaf jangan marah. Biasanya orang pandai atau orang bodoh? Maaf saya tanya. Ayo jawab dong. Biasanya orang yang sering diganggu dengan rasa takut, khawatir, semuanya itu biasanya orang pandai atau orang bodoh? Maaf ya. Jawab tolong, nulis. Ada? Maaf, orang bodoh itu nggak bisa mikir panjang-panjang. Maaf, orang bodoh itu pikirannya pendek-pendek. Maaf. Maka itu orang bodoh itu jarang khawatir dan orang pandai. Ya, orang pandai yang gampang takut, gampang khawatir karena mengolah pikirannya dengan idenya sendiri. Wow, ngeri sekali. Ya, ada komen ini dari host kita. Apa yang kita takutkan atau khawatirkan hanya 0,0% terjadinya. Betul sekali. Karena barang tidak ada, kenapa diada-adakan? Aku semuanya menjawab, hanya orang pandai yang mikirnya berlebihan sehingga sering khawatir dan sering takut. Justru orang yang nggak ngerti apa-apa itu jarang khawatir, jarang takut. Ya hadapi aja hidup ini. Ngapain kita khawatir? Ngapain kita takut? Betul. Puji Tuhan ya. Oke. Jadi yang ini tanya asam lambung 14 tahun di kontak Papa ya. Oke ya. Ini sungguh-sungguh luar biasa. Ya bagaimana anak Papa lupa. Oke, ada yang komen lagi. Ya. Aduh lupa. Ya. Tolong ya Theo nanti kontak ya. Saya baca lagi. Oh sudah banyak yang komen, puji Tuhan. Ya, jadi orang yang maaf yang dikatakan bodoh tidak akan punya rasa takut dan khawatir karena mikirnya nggak panjang-panjang. Terima kasih. Tefil 2 Timotius 1 ayat 7. Lihat apa yang Papa kita katakan. Sebab Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Wih, luar biasa. Ayat. Sebab Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, melainkan roh kekuatan, kasih, dan penguasaan diri. PIS. Sebab roh yang Tuhan berikan kepada kita bukanlah roh yang membuat kita menjadi penakut. Sebaliknya, roh Tuhan itu membuat kita menjadi kuat, penuh dengan kasih, dan dapat menahan diri. Puji Tuhan. TSI. Karena Tuhan memberikan rohnya yang memampukan kita untuk hidup dengan kuasa, kasih, dan penguasaan diri. Karena roh Tuhan memimpin hidup kita sehingga kita tidak perlu takut. Bayangkan ini janjinya. Ya, ada yang komen. Orang takut nggak bisa berpikir jernih. Makanya jadinya orang bodoh. Ya, ini orang pintar. Orang pintar itu mikir terus. Karena dia sadar kemampuan otaknya. Jangan banyak mikir, jalani saja. Oke? Ya, ada yang komen dari Sidrap. Kitab Nasihat Salomo mengatakan orang bodoh. Betul. Ya. Dari lapas wanita sungguh binasa. Kadang orang bodoh juga, kadang orang pandai juga, tergantung. Oke, lalu saya nggak tahu dari siapa ini. Biasanya orang yang khawatir itu selalu pemikirannya negatif. Betul.
Tapi belum tentu yang dipikirkan dia itu terjadi karena Tuhan. Itu all punya rencana. Maaf, nggak ngerti ya. Roh yang baik bukan ketakutan. Betul sekali. Maka itu hari ini, ayo. Ya. Nah itu versi BIS. Betul. Yang tadi itu ya hebat sekali. Nah, saudara, ternyata sumber ketakutan bukan setan. Ayo, jangan dikit-dikit nyalakan setan. Ternyata sumber ketakutan itu adalah kata-kata. Tolong perhatikan. Sumber ketakutan bukan dari kuburan. Sumber ketakutan bukan dari kamar mayat. Sumber ketakutan itu karena berita, kata-kata. Ya seperti saudara tadi ini. Dengar berita ada pesawat yang jatuh ketika mau landing di Nabire. Nah saudara ini sangat memperhatikan kami. Karena dia tahu 1 Februari kami akan pulang ke Nabire. Terus dia mikir bagaimana? Aman. Nah itu karena dia dengar berita. Kata orang. Saudara tolong catat. Ternyata ada berita yang tidak tahu sumbernya dari mana. Tapi berita itu langsung terkirim ke otak manusia. Tolong catat. Sumber ketakutan itu selalu dari berita. Ya, saya ulangi. Sumber kekhawatiran, itu juga dimulai dari berita. Oh, saya baca dulu. Ada kiriman dari Palembang, keren sekali. Amsal 29 ayat 18 terjemahan The Message. Siapa yang tidak dapat melihat apa yang dilakukan Tuhan, yang nggak bisa melihatnya, mereka tersandung pada diri mereka sendiri. Tetapi ketika mereka memperhatikan apa yang disingkapkannya, mereka sangat diberkati. Haleluya. Nah ini dia. Oke, dari ahli GERD nambahin lagi komen. Khawatir itu gratis. Wah keren Bu Dokter. Khawatir itu gratis. Tapi kurang ajar ini. Jangan mau terima yang gratis model begini. Betul. Khawatir itu gratis. Tapi mematikan. Betul. Nah yang dari Gorontalo milih tema ini. Catat kalimat tambahan ini. Khawatir itu gratis. Sudah nggak berwujud, nggak berwarna, nggak beraroma, gratis lagi. Tapi kenapa kita mau menerima yang gratisan ini tapi mematikan? Setuju? Maka itu kalau kita dapat melihat apa saja yang Tuhan lakukan. Saudara, dalam minggu ini ya kan saya naik pesawat misi, ya betul gratis tapi mematikan, betul ikuti ya di sosial media saya berangkat dari Tarakan ke Lombawan naik pesawat itu ditimbang berat badan karena satu pesawat itu harus total bisa membawa berat 660 kilo ya dengan 9 penumpang. Lalu kemarin saya keluar dari Lombawan, kembali ke Tarakan, naik pesawat yang sama, ditimbang lagi. Nah itu ketika saya bagikan ke sosial media saya, nggak sedikit yang komen, wih kok nggak takut? Jawaban saya cuma satu, tolong perhatikan. Saya pertama kali naik pesawat misi itu tahun 79, waktu kami berangkat dari Bandar Udara Kupang NTT menuju ke Bandara Alor Kalabahi. Itu pertama kali 79 saya naik pesawat kecil. Waktu itu yang Cessna ya, yang penumpangnya cuma 5 orang. Ya, 5 orang dengan pilot itu jadi 6 orang. Nah, jadi saya bilang, saya itu naik pesawat sekecil itu sejak tahun 79. Sekarang sudah 2026, tetap hidup, nggak ada apa-apa.
Ya, woi, dari desa daerah Solo. Selama ini kalau khawatir yang terjadi malah sebaliknya dan di luar pikiran saya. Betul. Ya, kembali ada komen. Kalau pesawat kayak gitu, maaf banget, ya berarti masih khawatir ini. Pokoknya gini saudara ya, orang yang takut, orang yang khawatir, maaf jangan tersinggung. Itu cuma satu penyebabnya, takut mati. Jangan marah. Ya, oh tambahan dari Gembala Mamuju. Terima kasih Bel. Iman juga gratis, tapi menghidupkan. Setuju Pak Gembala? Kalau khawatir itu gratis, tapi mematikan. Iman itu gratis, tapi menghidupkan. Wah, bisa ditulis ini. Woi, Ibu Gembala Nabire, sudah sampai Nabire ini, Ibu Ening. Oke ya, keren sekali loh. Saya ulangi lagi ya. Khawatir itu gratis, tapi mematikan. Woi, keren. Iman itu gratis, tapi menghidupkan. Ayo milih yang mana? Oke ya, saya akan tunjukkan fakta ini. Ternyata orang yang takut mati itu yang paling gampang dirasuki kekhawatiran. Halo, ya betul. Ini dari Bandung. Khawatir itu roh, spirit, betul. Takut itu roh. Maka itu 2 Timotius 1 ayat 7 tadi. Roh yang Papa beri kepada kita bukan roh ketakutan, tapi roh yang membuat kita berani, membuat kita kuat. Ayo terima roh yang berani ini. Puji Tuhan, saya bisa menikmati roh yang menghidupkan itu. Sehingga saya ada sampai hari ini. Gak pernah takut, gak pernah khawatir apapun juga. Ayo saudara, kita melihat fakta ini dalam hidup kita. Ya, untuk apa saja. Oke, yang masih takut mati, ya, ayo kita bertobat. Ya. Oh, ada yang bilang gemeter aku kalau naik pesawat sekecil itu. nggak usah gemeter. Tuhan ada di mana-mana. Lucunya ini yang komen. Ya, oke, kita lihat Ibrani 9 ayat 27. Nah ini loh, yang masih takut mati, ayo belajar dengan firman ini, ya. Ayo yang masih takut mati. Ibrani 9 ayat 27. Ayo ya, seru ya diskusi kita pagi ini. Anak-anak warga binaan dimanapun kalian berada, hadapi semuanya itu. Oke, begini kata Tuhan. Dan sama seperti manusia, ditetapkan untuk mati hanya 1 kali saja. Dan sesudah itu dihakimi. Catat. Kita hidup. Maaf ya. Kita hidup hanya 1 kali. Setelah itu mati. Hari ini tanggal 30 Januari saya dapat berita 2 orang yang saya kenal tadi jam 3.20 WIB dipanggil Tuhan, seorang pelayan Tuhan yang luar biasa umur 100 tahun. Tadi jam 3.20. Tadi pagi jam 8.20 dapat berita lagi seorang rekan hamba Tuhan dari Krayan, Pendeta Lukas Uyan. Dipanggil Tuhan usia 89 tahun. Itulah manusia. Hidup sekali dan ketetapannya mati. Coba terjemahan lain, Ben. Ayo ya, kita mikir gitu. Jadi orang yang takut mati itu pasti penuh dengan kekhawatiran. Saya ulangi, orang yang takut mati, orang itu pasti penuh dengan kekhawatiran. Oh, dari Teluk Dalam jauh. Semakin hari seharusnya semakin bertambah iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Sehingga semakin berkurang rasa kekhawatiran dan ketakutan yang ada dalam hidup kita. Amin. Dari Teluk Dalam. Ya. Tuhan sudah menetapkan.
bahwa manusia mati satu kali saja dan setelah itu diadili oleh Tuhan. Tolong kami Tuhan. TSI, memang Tuhan sudah menentukan bahwa setiap manusia hanya mengalami kematian satu kali dan sesudah itu diadili. Wah, ini ada komen dari Nabire. Kemarin ketika dengar berita pesawat jatuh di Nabire, khawatir juga cuacanya lagi kurang bagus. Sampai di Nabire cuaca bagus dan tidak ada goncangan. Nah, kadang yang dikhawatirkan tidak pernah terjadi. Bukan kadang. Ya, 100%. Yang kita khawatirkan itu enggak pernah terjadi. Karena khawatir tadi itu, ingat, khawatir itu tidak berbentuk, tidak berwarna, tidak beraroma. Artinya tidak ada. Tapi ketika khawatir itu diada-adakan lewat pikiran kita dengan kata-kata jangan, kalau iya, kalau tidak, itu kan bodohnya kita. Sesuatu yang tidak ada jangan dipaksa jadi ada, goblok. Maaf saya ngomong ini. Karena saya marah pada orang suka khawatir. Orang yang suka khawatir itu menghina Tuhan habis-habisan. Catat. Tuhan gak marah, saya yang marah. Karena saudara menghina Tuhan saya yang luar biasa itu. Nah, ada yang tanya, kalau takdir manusia adalah mati, bagaimana dengan Henokh dan Elia? Nah, itu hak prerogatif Tuhan. Lihat, Indonesia punya satu hukum. Presiden itu yang menentukan hak orang yang dihukum mati bisa bebas atau tidak, namanya gerasi. Ingat kasus ijazah palsu. Akhirnya dari kelompok gila itu ada 2 orang yang mengalami pembebasan dari presiden. Nah, jadi kalau Henokh dan Elia ditetapkan tidak mati, itu hak prerogatif Tuhan. Oke ya? Jadi semua kita ditentukan mati. Nah, jadi maka itu saya mengajar begini. Kalau kita dengar berita ada saudara kita, teman kita, sahabat kita, atau siapa saja, beritanya, oh dia meninggal. Saya pesan begini. Jangan tanya umur berapa, jangan tanya sakit apa, nggak guna, sebab sudah meninggal. Lalu apa pertanyaan kita kalau mendengar ada berita orang meninggal? Pertanyaan kita cuma satu, Tuhan, kapan giliranku? Itu pertanyaannya. Jadi percuma kita, sebentar ya saya cari ini. Ya, Jo. Yang Bapak. Yopi. Iya, Pak. Bilangnya ada kiriman masuk dari Longbawa. Iya, kalau ada terima dulu ya. Jo, Bapak lagi ngajar ini. Nanti telepon lagi ya. Oh, iya. Ya, terima kasih. Ya. Nah, ini porter yang nugaskan di Bandara Tarakan. Ya, oke ya. Saya lanjutkan. Jadi kalau ada berita orang meninggal, jangan tanya sakit apa, usia berapa, enggak penting. Toh sudah meninggal. Maka itu mulai hari ini, kalau kita dengar berita seperti itu, pertanyaan kita kepada diri sendiri. Kapan giliranku? Bahkan kita melihat ada berapa orang sehat tiba-tiba meninggal. Bisa saja. Ini dia. Kemarin waktu saya di Kerayan, sengaja saya menemui satu keluarga yang anaknya meninggal karena ketabrak mobil. Nah, anaknya ini pernah saya bawa ke Jawa dari Kerayan, jadi berkat luar biasa. Lalu ketika saya ketemu ibunya sudah tua, saya peluk ibunya menangis. Kalimatnya ini, kalau dia meninggal sakit, saya rawat, saya rela. Tapi kenapa dia meninggal kok kecelakaan? Nah, saya bilang kepada ibu ini, Ibu, apapun yang terjadi alasan meninggal, kita tidak bisa bahas kalau sudah terjadi. Tapi yang penting, anak ibu itu sudah percaya Tuhan Yesus. Kita tahu dia ada di mana. Maka itu saudara, hari ini khawatir
hanya terjadi kalau ada orang yang takut mati. Kalau kita tidak takut dengan kematian, nggak ada rasa khawatir. Sebab kapan saja yang namanya kematian bisa terjadi dengan kita. Contohnya 2 minggu lalu saya diajak diskusi oleh seseorang, dan orang ini ngototnya luar biasa. Dia punya teman baik, sebetulnya cukup mampu secara materi. Nah, dokter menasihatkan harus kemo sekian kali, harus makan ini, harus pakai obat itu. Nah, tapi orang ini punya keyakinan, aku nggak akan melakukan kemo, melakukan obat ini. Aku siap untuk meninggal. Akhirnya meninggal juga. Nah, ternyata sahabat ini marah. Dia tanya kepada saya, kalau gitu yang salah siapa? Seharusnya dia nggak meninggal itu. Kalau mereka mau berobat, pada uang ada. Saya jawab begini kepada yang ngotot ini tadi. Diobati maupun nggak diobati, semua kita akan sampai pada satu titik mati. Nggak usah dibahas, sudah meninggal kok. Tapi dia masih ngotot. Akhirnya saya tinggalkan. Maaf ya, saya nggak bisa jawab. Nah, ini ada tambahan ayat dari Mazmur 116 ayat 15. Terjemahan baru, berharga di mata Yahweh kematian semua orang yang dikasihinya. The message, ketika mereka sampai di gerbang maut, Tuhan menyambut mereka yang mengasihinya. Oh, manis sekali. Jadi kematian itu indah buat kita yang percaya Yesus. Jadi kesimpulannya, yang tidak takut mati tidak punya rasa khawatir di hidupnya. Ingat loh, suatu hari ketetapan Tuhan terjadi untuk setiap kita, pasti akan pulang ke surga kalau kita percaya Tuhan Yesus. Nah, sebelum saya akhiri, tolong yang dari Gorontalo coba sampaikan lagi. Kenapa saudara memilih tema ini? Bahwa kekhawatiran itu mendatangkan maut. Dari Gorontalo, silakan. Coba, mana suara dari Gorontalo? Ya, Pak. Itu ya, itu yang dari Gorontalo. Coba sampaikan. Kenapa milih tema ini? Selama kita di sini kan, yang kekhawatiran yang pertama kan adalah kekhawatiran keluarga, Pak ya. Keluarga yang kita tinggal jauh, Pak. Keluarga. Pelan-pelan, coba suaranya kurang jelas. Ya. Yang kita khawatirkan keluarga. Terus? Ya, karena keluarga kan butuh penghidupan, butuh anak bersekolah, terus biaya hidup semuanya. Sedangkan kita di sini kan sudah nggak bisa bekerja lagi, nggak bisa menghasilkan lagi. Itu yang kita kekhawatiran yang utama itu sih. Terus bagaimana anak-anak kita bisa atau itu yang pertama. Oke, kalau gitu tolong buka file Matius 6 ayat 31, 32. Nah, warga binaan yang dikasihi Tuhan, wajar kalau saudara mengkhawatirkan keluarga, karena saudara di dalam nggak bisa berusaha cari uang. Bagaimana kehidupan mereka? Wajar. Tapi baca firman ini. Sebab itu, Matius 6, 31. Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Alasannya apa? Mulai ayat 28. Nah, ini alasan kita nggak perlu khawatir tentang apa yang kita makan, minum, pakai. Ya, mulai 28. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dengan segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Betul. Terus yang mana lagi itu burung di udara Tuhan pelihara? Ayat berapa itu? Coba turun lagi, Phil. Terus nah ini dia.
ayat 25 ya. Ayat 25, coba lihat. Yang dari Gorontalo lihat. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah, catat ini ya, bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Betul Tuhan, terima kasih. Jadi lebih baik memperhatikan tubuh kita daripada yang kita makan dan kita pakai. Alasannya, lihat ayat 26. Tolong yang masih khawatir tentang hidup, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, yang mana bisa burung punya lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Maksudnya nilai hidup kita. Nah, anak-anak Tuhan dimanapun saudara berada, hari ini tidak boleh ada seorang pun di antara kita yang dijajah, ditaklukkan oleh kekhawatiran. Maaf, bodoh sekali kita. Kalau ada yang menjamin, yaitu Bapa di surga, sangat luar biasa. Itu sebabnya kita akan hidup dalam kebenaran ini, sehingga kita tidak perlu khawatir lagi. Jelasnya, puji Tuhan, ini dia cara kita hidup yang penuh kemenangan, tidak usah rasa khawatir atau takut. Oke, Vel, lanjutkan. Bagaimana? Ada yang mau tanya atau bagaimana?